Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada Hari Hidayat Channel. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini kita agak berbeda. Karena apa? Mungkin karena pertemuan kali ini kita tidak membahas tentang PLC, tetapi ini ada request spesial dari nyonya besar ya, tentang ini, tentang Magicom. Nah, jadi kebetulan Magicom di rumah itu rusak, tapi dia bisa nanak, bisa masak, tapi tidak bisa menghangatkan nasinya. Oke, setelah dibongkar-bongkar, hasil bongkarannya seperti ini, dibongkar. Nah, nanti ini sampel saja sebagai contoh, dan kebetulan saya punya dua di rumah. Jadi ini yang belum dibongkar dan ini yang sudah dibongkar. Nah, oke, dengan permasalahan yang tadi, yaitu bisa menanak tapi tidak bisa menghangatkan nasi ketika dia sudah matang. Jadi saat matang itu dia sekian jam dia dingin, tidak bisa menghangatkan. Biasanya saat normal itu bisa menghangatkan. Oke, kita langsung saja kita bahas wiring dasarnya dahulu tentang Magicom. Oke, ini dari wiring dasar tentang Magicom. Jadi yang pertama adalah kita cek ya, karena di sini kasusnya itu untuk heater dia oke. Nah, sedangkan untuk heater untuk warm body dia tidak bisa. Nah, jadi di wiring dasar ini ada 3 bagian heater. Yang pertama adalah heater untuk memasak, yang kedua heater untuk memanaskan di body, dan yang ketiga adalah heater untuk memanaskan di tutup. Nah, jadi untuk heater-heaternya nanti saya kasih lihat. Ini kita posisinya dibalik ya. Jadi heater untuk menanak itu ini heaternya. Oke, nanti kita lebih jelas. Nah, jadi ada 3 heater ya, sesuai gambar wiring dasar ini. Di sini ada heater cook. Nah, heater cook itu kalau dilihat itu yang ini. Nah, ini buat heater cook. Nah, di sini dia melingkar di bawah. Terus yang kedua yaitu ada heater body. Nah, heater body itu yang ini. Nah, di sini ada heaternya. Terus yang ketiga yaitu heater tutup. Nah, heater tutup itu di sini dia ada heaternya juga. Jadi kalau kita buka di Magicom yang masih utuh, yang belum dibongkar, ternyata di sini juga dia ada heaternya. Jadi heater yang pertama di sini di bawah untuk memasak, yang kedua dia heaternya di samping sini, terus yang ketiga dia di sini. Setelah kita tahu di sini ada 3 heater dengan kasus yang heater ini tidak berfungsi,
maka kita cek ya dari pertama rangkaian dasarnya. Ini adalah steker PLN 220. Jadi kita colokkan. Nah, di sini ternyata ada komponen yaitu thermal fuse dengan kode RY169 250 volt 10 ampere 172 derajat. Nah, artinya thermal fuse ini adalah sebagai pengaman seluruh rangkaian ini, jadi ketika terjadi sesuatu atau short body atau ampernya lebih dari 10 ampere atau derajatnya lebih dari 172 derajat, maka fuse ini akan putus. Nah, dan ketika fuse ini putus, maka dia tidak bisa menanak, tidak bisa memanaskan, dan tutupnya pun tidak bisa. Dia satu rangkaian ini akan putus ketika thermal ini putus. Nah, jadi kemungkinan besar thermal ini masih berfungsi ya. Thermal ini masih berfungsi karena hooknya itu masih berfungsi. Oke, heater thermal fuse itu yang mana? Oke, kita lihat di yang Magicom yang sudah dibuka. Atau nanti kita bahas dulu seluruhnya, baru kita ke Magicom yang sudah dibuka. Terus yang kedua itu ada limit switch ya. Di sini limit switch ini dia akan merubah posisi dari cook menjadi warm, dari memasak menjadi menghangatkan. Nah, bagaimana sistem kerja dari limit switch ini? Jadi di limit switch ini nanti akan ada tuas magnet. Nah, tuas magnet ini dia akan bekerja di 100 derajat sampai 160 derajat. Jadi ketika sudah 160 derajat, maka limit switch ini nanti akan berpindah ke sini. Nah, saat normal, saat dia menanak, nah jadi posisinya tuh dia masih di sini. Jadi yang dia dapat aliran listrik itu adalah dari PLN 220 volt itu nanti ke sini, mengalir ke sini, terus maka ini yang menyala, heater ini yang menyala. Dan ketika heater ini menyala, dia akan menyalakan lampu indikatornya, lampu indikator cook. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah mencapai atau kita bisa katakan bahwa nasinya sudah matang, maka dia akan tuas magnet ini akan lepas dan dia akan berubah menjadi ke sini, dan di sini dia akan terputus dan aliran listrik itu dia akan berubah ke penghangat. Nah, ini penghangat, terus dia ke sini juga penghangat. Nah, ini adalah rangkaian penghangat. Nah, cuman bedanya untuk sistem penghangat itu ternyata di sini ada termostat dengan kode KSD 301 dengan kapasitas 80 derajat. Jadi ketika dia sudah mencapai 80 derajat, maka dia akan terputus. Tetapi ketika dia turun 50 derajat lagi, dia akan on lagi. Jadi dia menjaga suhu penghangat itu di 80 derajat, menjaga suhu penghangat itu 80 derajat, dan lebih dari 80 derajat dia putus, nanti dia akan turun, terus termostat ini akan aktif lagi untuk mencapai 80 derajat. Nah, jadi pas kita bongkar, karena permasalahannya itu bisa memasak tetapi tidak bisa memanaskan, jadi
kemungkinannya ada dua, elemennya yang rusak, heater elemen yang rusak, atau termostatnya yang rusak, karena heater ini dikendalikan oleh termostat. Nah, setelah dicek ternyata heater masih oke dan termostatnya itu putus, jadi dia tidak bisa mengalirkan aliran listrik, jadi dia putus di sini. Nah, oke, mungkin rangkaian dasarnya seperti itu, dan ketika ini aktif ke sini maka hooknya itu akan mati dan lampu indikator warm dia akan menyala. Oke, kita langsung saja lihat kepada yang sudah dibongkar. Nah, ini Magicom yang sudah dibongkar dan yang rusak, yaitu dengan brand sub ya, brand sub tipe KSN 18ME strip C. Nah, di sini ini lampu indikatornya ada cook, ada warm. Nah, di sini tadi kita sudah bahas, jadi untuk tegangan PLN dia masuk dari sini. Nah, dengan tegangan PLN masuk dari sini, terus itu dari PLN terus masuk di sini ada thermal fuse. Nah, thermal fuse itu ada di sini. Ini thermal fuse. Coba kita buka. Nah, ini kita sudah buka thermal fuse-nya. Dia bentuknya seperti ini. Nah, dengan kode RY169 250 volt 100 ampere 172 derajat. Oke, terus nah ini heaternya, heater untuk memasak. Dia kekuatan heaternya adalah 220 volt 390 watt. Nah, jadi saat menanak nasi Magicom itu lumayan memakan listrik ya, karena wattnya tinggi. Terus yang kedua yaitu ada di sini ada limit switch. Ini limit switch untuk memindahkan dari memasak ke menghangat dengan tuas magnet. Nah, tuas magnet itu adalah ini. Nah, jadi ketika memasak dia ada 3 bagian di sini. Ini adalah common ya. Jadi listriknya ketika dia memasak maka dia akan terhubung ke yang paling bawah, dan ketika dia menghangatkan yang bawah putus dan dia terhubung ke yang bagian tengah. Jadi yang atas itu adalah bagian common seperti itu. Nah, itu limit switch, dan limit switch ini berfungsi itu ada tuas di bagian bawahnya. Ketika dia naik turun maka tuas ini akan mengaktifkan kontak-kontak di dalamnya on dan off. Oke, seperti itu. Terus di sini yang kemudian adalah termostat. Nah, termostat ini, nah ini termostatnya seperti ini. Termostat ini yang akan menjaga ketika menghangatkan. Nah, bentuknya dia seperti ini. Kebetulan kita sudah kanibal dari Magicom yang pertama. Ini ada tulisannya KSD 301 250 volt 100 ampere 82 derajat. Nah, ini masih
terhubung. Jadi tadi udah diukur bahwa ininya putus ya, jadi kita sudah menggantinya dan ini sudah baru dan ini yang terputusnya. Oke, seperti itu rangkaian dasar dari Magicom, dan semoga nanti setelah diganti kita trial dan akan menjadi berfungsi kembali untuk heater WAM-nya. Oke, kita sudah melakukan pergantian dan coba kita pasang kembali dan kita trial. Oke, kita setelah kita ganti heaternya, kita pasang body-bodinya ya, dan kita akan trial. Oke, di sini sudah. Oke, di sini untuk wall-nya sudah menyala ya. Untuk hook juga menyala. Nah, ini tuas magnet tuh seperti ini. Nah, ini sudah hangat ya di ininya. Coba kita cek dengan suhu. Oke, coba kita cek ya suhunya menggunakan termometer. Coba kita cek suhu ruangan ini berapa, yaitu suhu ruangannya adalah 35 derajat. Dan coba kita cek Magicom ini dengan kondisi warm ya, menghangatkan, dia berapa derajat. Nah, ini dia udah high ya, high temperatur. Jadi di sini kapasitas termometer ini hanya bisa mencapai di 45 derajat ya. Jadi artinya ini dari kita cek dari jauh ya, 40 derajat. Jadi kalau kita cek lebih dari dekat, dia high, artinya dia sudah mencapai 40 derajat lebih. Oke, artinya Magicom yang kita perbaiki itu sudah berfungsi ya, sudah bisa menghangatkan dan bisa memasak. Oke, mungkin itu video tutorial perbaikan Magicom dan pembelajaran tentang wiring dasar Magicom. Semoga bermanfaat. Untuk kali ini saya membuat video tentang cara perbaikan Magicom, dan kita belajar tentang wiring dasar dari Magicom, karena ini request dari seseorang yang sangat spesial, dan kalau tidak dituruti nanti tidak bisa memasak ya. Oke, akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.